Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Akbar dengan NIM 2414340 dari TMK 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya yang berjudul Perancangan Poros, Pasak, dan Pemilihan Bearing berdasarkan studi kasus pada studi literatur di Perpustakaan Pemaka Migas. Nah, di sini ada daftar isi, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, hasil perhitungan, dan kesimpulan. Nah, pada latar belakang ini yaitu pompa sentrifugal merupakan salah satu jenis pompa yang paling banyak digunakan di sektor industri, terutama pada sistem kilang minyak. Pompa ini berfungsi untuk memindahkan fluida dengan kapasitas besar secara terus-menerus melalui mekanisme gaya sentrifugal dalam proses pengolahan minyak. Pompa sentrifugal ini digunakan untuk mengalihkan fluida seperti air pendingin, kondensat, hingga fluida hasil produksi. Kendala kerja pompa sangat ditentukan oleh komponen mekaniknya, terutama poros, pasak, dan bearing. Ketiga komponen tersebut berperan penting dalam mentransmisikan daya putar motor dan penggerak. Daya putar dari motor penggerak menuju impeller. Apabila rancangan salah satu bagian tersebut tidak tepat, maka dapat menimbulkan kerusakan seperti getaran berlebih, keausan, bahkan kegagalan sistem. Poros pada pompa berfungsi sebagai penerus daya putar dari motor ke impeller. Karena menerima gaya puntir dan lentur, maka pemilihan material serta perhitungan diameter poros menjadi hal yang sangat penting. Begitu juga pasak yang berfungsi mengubah poros dan impeller agar torsi dapat diteruskan dengan aman. Dengan bearing berfungsi menopang poros agar rotasinya stabil serta mengurangi gesekan antara bagian yang berputar dengan bagian diam. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana merancang poros yang kuat dan aman untuk pompa sentrifugal kapasitas 1.400 meter kubik per jam. Yang kedua, ada bagaimana menentukan ukuran pasak yang sesuai agar mampu mentransmisikan torsi dengan efisien. Yang ketiga, ada bagaimana memilih jenis dan ukuran bearing yang tepat agar poros dapat berputar stabil dengan beban tinggi. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, merancang poros pompa sentrifugal yang mampu menahan beban kerja secara aman dan efisien. Yang kedua, menentukan ukuran dan jenis pasak yang sesuai untuk mentransmisikan daya dari poros ke impeller. Yang ketiga, memilih jenis ukuran bearing yang dapat menopang poros agar berputar dengan lancar dan memiliki umur pakai panjang. Lalu kita masuk di bagian tinjau pusaka. Pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal ini merupakan pompa yang dilengkapi dengan impeller untuk mengalihkan zat cair dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Prinsip kerja pompa ini dengan memanfaatkan daya dari luar untuk memutar impeller. Zat cair yang ada pada impeller akan ikut berputar. Putaran ini akan mengakibatkan adanya gaya sentrifugal sehingga zat cair mengalir dari tengah impeller menuju keluar melalui saluran di antara sudut. Zat cair yang keluar dari impeller akan dialirkan oleh saluran berbentuk volute spiral di sekeliling impeller menuju ke nozzle. Pada nozzle ini kecepatan fluida akan diubah menjadi tekanan. Yang kedua ada poros. Poros ini merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama dengan putaran. Putaran ini dalam bab ini akan dibicarakan poros dari pasien dan dipakai untuk meneruskan momen dari atau kepada poros. Yang ketiga ada pasak. Pasak atau key berfungsi untuk menahan komponen yang terpasang pada poros agar tetap berputar dibandingkan dengan putaran poros. Lalu ada bearing.
Bearing merupakan komponen yang digunakan untuk menopang poros, desain, atau pemilihan bearing yang tepat dapat meminimalkan gesekan dan keausan pada mesin, sehingga diperlukan bearing yang sesuai dengan yang diperlukan. Hanoi 2003 P1. Pemilihan konfigurasi bearing yang sesuai dilakukan dengan menggunakan katalog SKF. Lalu ada flowchart. Nah, di sini ada flowchart untuk rancangan poros. Nah, di sini juga ada flowchart untuk rancangan pasak. Lalu ada flowchart untuk rancangan bearing. Nah, di sini kita akan masuk pada hasil perhitungan. Nah, untuk perolehan perhitungan dari poros dapat dilihat pada bagian saat ini. Lalu ada perhitungan pasak. Hasilnya adalah sebagai pada slide ini. Lalu ada perhitungan bearing. Hasilnya juga terdapat pada slide ini. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan untuk mini skripsi ini adalah yang pertama, perancangan poros menggunakan material baja karbon menengah 545 derajat Celcius dengan diameter 93 mm mampu menahan beban puntir dan lentur yang terjadi selama operasi pompa. Hasil analisis menunjukkan bahwa tegangan kerja masih berada di bawah batas tegangan geser dan diizinkan dengan faktor keamanan yang memadai. Yang kedua, pasak berfungsi sebagai elemen penghubung antara poros dengan impeller agar torsi dapat ditransmisikan dengan aman. Berdasarkan hasil perhitungan, pasak dengan ukuran 25 x 14 x 80 mm memenuhi syarat kekuatan terhadap gaya geser maupun tekanan permukaan. Yang ketiga, ada bearing yang digunakan adalah ball bearing SKF 6318 C3 yang dipilih berdasarkan kemampuan menahan beban radial dan aksial pada kecepatan operasi tinggi. Bearing ini dinilai mampu memberikan kestabilan putaran serta umur yang pakai yang panjang. Yang keempat, hasil analisis hidrolistik menunjukkan nilai NPS-HR sebesar 10,49 meter yang masih dalam batas aman untuk mencegah gravitasi pada sistem pompa. Daya penggerak total yang dibutuhkan sebesar 750 HP 525 kW dengan efisiensi sistem mencapai 85,6%. Yang kelima, secara keseluruhan hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem transmisi dari pompa sentrifugal ini telah memenuhi aspek kekuatan, keandalan, efisiensi, dan umur layang, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sistem pompa industri dengan karakteristik serupa. Lalu ada saran yang pertama yaitu perlu dilakukan analisis dinamis terhadap getaran dan ketidakseimbangan rotasi poros untuk memastikan kestabilan sistem pada kecepatan tinggi. Yang kedua adalah penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan simulasi menggunakan software analisis elemen hingga FEA guna memperoleh distribusi tegangan yang lebih akurat pada porsi dan pasak. Yang ketiga, perancangan sebaiknya dilengkapi dengan analisis thermal dan pelumasan pada bearing untuk memperkirakan umur pakai aktual. Yang keempat, untuk implementasi di lapangan disarankan melakukan pengujian eksperimental agar hasil perhitungan dapat divalidasi terhadap kondisi operasi sesungguhnya. Yang kelima, pengembangan desain dapat diarahkan pada optimasi material untuk memperoleh kombinasi terbaik antara kekuatan, berat, dan biaya manufaktur. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.